Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme adalah paham yang bertujuan menguasai daerah atau bangsa lain untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan menjadikannya koloni. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia semula hanya untuk mencari atau berdagang rempah-rempah. Namun, kekayaan alam Indonesia yang berlimpah membuat asing ingin menjajah dan menguasai Indonesia. Pada tahun 1596, Belanda berhasil mendarat di Banten. Pendaratan Belanda di Banten membawa para pedagang datang ke Indonesia. Banyaknya para pedagang pada akhirnya menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Upaya meredam persaingan tersebut dibentuklah sebuah kongsi dagang yang bernama VOC pada 20 Maret 1602. VOC dibentuk atas saran Prins Maurits sebagai wali negara Belanda dalam Staten General atau parlemen. Apa tujuan pembentukan VOC? Pembentukan VOC ditujukan untuk menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda. Selain itu, VOC dibentuk dengan tujuan yang pertama, membantu keuangan pemerintahan Belanda. Yang kedua, menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain, terutama Prancis dan Inggris. Yang ketiga, memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Yang keempat, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Hindia Timur. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Kebijakan Pieter Both selama menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah yang pertama, membangun pos perdagangan di Banten dan Maluku. Yang kedua, memasuki wilayah Jayakarta dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Jayakarta, yaitu Pangeran Wijaya-Krama. Yang ketiga, membeli tanah seluas 50 kali 50 faden atau 1 faden sama dengan 182 cm di Jayakarta. Tanah ini menjadi cikal bakal kota Batavia. Yang keempat, mengadakan perjanjian dan berusaha mempengaruhi penguasa di Maluku. Pada perkembangannya, VOC tidak hanya melakukan monopoli perdagangan di setiap wilayah yang dikuasainya, namun VOC juga berusaha mengatur kegiatan politik dan pemerintahan di wilayah tersebut. Dengan hak oktroy yang dimiliki, VOC dapat bertindak selayaknya sebuah negara. Tindakan VOC inilah yang menjadi akar kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Beberapa kebijakan yang diterapkan VOC untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak berupa hasil bumi. Yang kedua, menerapkan verplichte leverantie, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai oleh VOC. Yang ketiga, melaksanakan Preanger-Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah-wilayah di Indonesia. Kekuasaan VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau biasa disingkat VOC, didirikan oleh para pedagang Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada VOC. VOC menjadi kongsi dagang terbesar dan berhasil memonopoli perdagangan di seluruh Indonesia. Keuntungan dari VOC menjadi milik negara Belanda. Gubernur Jenderal yang pernah memimpin VOC yaitu Pieter Both dan Jan Pieter Zoon. Hak oktroy atau hak istimewa VOC. Yang pertama, memonopoli perdagangan. Yang kedua, membentuk angkatan perang. Yang ketiga, mengadakan perang dan menjajah. Yang keempat, mengikat perjanjian dengan para raja. Yang kelima, mengangkat pegawai. Yang keenam, mencetak uang.
Dan yang ketujuh, memungut pajak. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Yang pertama, hak ekstripasi, yaitu penebangan rempah-rempah milik rakyat. Yang kedua, pelayaran hongi, yaitu untuk memberantas para penyelundup. Yang ketiga, perjanjian dengan para raja, sehingga para raja wajib menyerahkan hasil bumi kepada VOC. Yang keempat, kontingenten, yaitu penyerahan hasil bumi rakyat sebagai pajak. Pada akhirnya VOC mengalami kemunduran. Adapun sebab-sebab yang menjadikan VOC mengalami kemunduran adalah: 1. Banyaknya pegawai yang korupsi. Kedua, pengeluaran biaya perang yang cukup besar karena VOC banyak mendapat perlawanan dari berbagai macam daerah. Yang ketiga, wilayah Indonesia yang terlalu luas sehingga banyak membutuhkan pegawai, sementara pegawai harus mendapatkan gaji yang cukup besar. Keempat, pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham, sedangkan pemasukan VOC mulai berkurang. Yang kelima, persaingan kongsi dagang dengan Inggris dan Prancis. Keenam, perubahan politik di negeri Belanda sendiri yang mengakibatkan membutuhkan biaya yang cukup besar yang diambil dari VOC. VOC dan sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembentukan VOC pada tahun 1602 menjadi periode awal penjajahan bangsa Belanda. Selama hampir 2 abad, VOC telah mewariskan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Pijakan politik yang dibangun oleh VOC di tanah jajahan itulah yang kemudian memudahkan pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas sebagian wilayah Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.